Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pertemuan kali ini dan seterusnya kita akan membaca Syarah Masail Jahiliyah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumallah ta'ala. Jamaah yang hormati, kita langsung masuk pada pendahuluan pensarah di halaman yang ke-9. Setelah mengawali dengan bismillah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berlindung dari kejelekan diri dan kejelekan amal, kemudian berikrar 2 kalimat syahadah. Kata pensyarah, fa inna ma'rifatal muslim bisyarri wa umuril jahiliyati min ajli ayyahdhara dzalika wa yatajannabahu wa yuhaddiru ihwanahu wa yuhaddiru ihwanahul muslimin minhu matlabun adhimun jiddan. Kata penulis, pengetahuan seorang muslim terhadap perkara yang jelek, terhadap perkara-perkara jahiliyah, untuk waspada darinya, untuk menjauhinya, untuk mengingatkan saudaranya muslim, itu merupakan tuntutan yang sangat besar. Jamaah yang hormati, dari kalimat ini menunjukkan belajar tentang perkara jahiliyah itu penting. Itu satu perkara yang penting. Mempelajari perkara yang jelek itu satu perkara yang penting. Satu perkara yang penting. Supaya bisa waspada, menjauhi, kemudian bisa mengingatkan saudaranya muslim. Wa katsirun minan nas innama utiya haitsu waqa'a fil jahli wad dolal wal batili bisa babi adami ma'rifatihi bisyarri wa wasaili wa asbabihi. Kemudian kata beliau, kebanyakan manusia hanya saja mereka itu mendatangkan perkara-perkara yang jelek, terjatuh pada kebodohan, kesesatan, kebatilan. Itu sebabnya tidak mengetahui kejelekan. Karena nggak tahu jelek, akhirnya kejeglong perkara yang jelek. Tidak tahu yang sesat, akhirnya dia tersesat tanpa sadar. Tidak mengetahui perkara yang batil, akhirnya dia melakukan kebatilan, sementara dia tidak menyadari. Coba bayangkan, kalau orang sesat, terjatuh dalam kebatilan tanpa menyadari, itu sangat bahaya. Itu sangat berbahaya. Kalau orang sadar, ada harapan untuk bisa menghindari. Kalau orang sadar, saya tahu ini batil, ini sesat. Kalau dia misalkan terjatuh padanya, dia akan berusaha untuk menyelamatkan diri. Tapi kalau dia tidak mengetahui, tidak menyadari, jamaah yang hormati, itu menjadikan dia terjatuh dalam lubang yang berbahaya. Kenapa? Ada ma'rifati bisyar wa wasailihi wa asbabihi. Karena dia nggak tahu perkara yang jelek, tidak tahu wasilah yang membawa kepada kejelekan, tidak tahu sebab-sebab yang mengantarkan kepada kejelekan. Walihadza qila qadiman, karenanya dikatakan di zaman dahulu, kaifa yattaqi man la yadri man yattaqi. Bagaimana mungkin
Seseorang itu bisa menjaga dari seseorang yang dia tidak tahu menjaga dari apa. Seseorang nggak mungkin, hati-hati loh mas, ketemu preman. Dia nggak tahu preman itu siapa. Apa mungkin dia bisa menghindari? Ya. Kaifa yataki man lam yadri man yataki. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjaga diri dari sesuatu bahaya kalau dia sendiri nggak tahu bahaya itu apa? Ya sama kan, kayak orang makan. Hati-hati, makanan itu jangan makanan yang berbahaya. Pola makannya diatur biar sehat. Tapi nggak tahu makanan berbahaya itu apa. Makanan berbahaya itu apa? Nggak mungkin bisa untuk menghindari makanan yang berbahaya kalau dia tidak mengetahui. Falladzi la ya'rifu syarra kaifa yataqihi. Orang yang tidak tahu perkara yang jelek, gimana bisa menghindari? Kan nggak mungkin bisa menghindari. Ya. Kalau hanya sekedar ini bahaya. Tapi apa sih yang kamu katakan bahaya itu wujudnya kayak apa? Bentuknya kayak apa? Nanti nggak mungkin dia bisa menghindar diri. Kalau lalu pernah kita kasih contoh, orang diingatkan, kamu kan biasa bepergian ke hutan, ke alas-alas. Hati-hati loh kalau ketemu ular kobra. Yeah. Cuman dikatakan seperti itu. Tapi dia nggak paham, ular itu apa sih? Ular kobra itu kayak apa sih? Begitu sampai di hutan, ada binatang, wah kok bisa nari-nari. Dianggapnya bagus. Harusnya dia menghindar, lari, menyelamatkan diri, malah didekati. Dilus-lus kepala nih, patok akhirnya. Mati. Sama kalau orang ya hanya diingatkan hati-hati dari kejelekan, hati-hati dari kejelekan. Tapi kejelekan itu kayak apa? Nggak mungkin bisa menghindari kejelekan. Apalagi nggak diingatkan. Apalagi nggak diingatkan. Ini saudaraku yang saya hormati, makanya kata beliau, matlabun azimun jiddan. Tuntutan yang sangat besar. Seseorang untuk waspada, menjauhi, mengingatkan saudaranya kaum muslimin dari perangnya orang-orang jahiliyah. Dibawakan hadis Nabi SAW dari hadisnya Hudzaifah. Kata Hudzaifah, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'alu anisyar mahafatan an yudrikani. Kata Hudzaifah, manusia itu kebanyakannya tanya kepada Rasul tentang perkara yang baik. Tanyanya itu, ya Rasulullah, dulani ala amalin. Tunjukkan kepadaku satu amal. Kalau aku amalkan, Allah cinta kepadaku. Ya Allah, ya Rasul, tunjukkan kepadaku amalan yang yudahilunil jannah. Memasukkanku ke jannah. Kebanyakan orang ketika itu tanya kepada Nabi tentang perkara yang baik. Kata Hudzaifah, saya tanya perkara yang jelek karena saya khawatir terjatuh dalam perkara yang jelek. Terjatuh dalam perkara yang jelek. Ini saudaraku yang saya hormati, pentingnya mengetahui perkara yang jelek itu supaya jangan terjatuh. Wa ahlul ilmi yaqulun. Para ulama pun berucap, inna fi ta'rifi syarri tahdiran min batilihi. Sesungguhnya pengetahuan terhadap perkara yang jelek itu peringatan dari kebatilan. Dari kebatilan kejelekan tersebut. Itu caranya mengetahui perkara yang jelek. Jangankan urusan agama. Urusan dunia. Tahu cara nyolong motor. Itu nanti bisa itu membentengi diri. Oh, ternyata kebanyakan maling itu ya pakai kunci T. Kunci T itu kalau setanging ini itu gampang. Tapi kalau setanging gini kangelan. Kangelan misalkan. Oh, berarti kalau di tempat yang rawan termasuk salah satu untuk memperlambat pencurian, itu posisi stangnya ke arah kanan misalkan. Itu tahu. Mengantarkan dia nanti waspada dari kejelekan. Itu perkara dunia itu. Perkara dunia. Semua perkara dunia. Kejelekan-kejelekan itu dengan tahu kita nanti bisa waspada. Wahadihi faidatun azimah. Ini satu faedah yang luar biasa. Ai ida arafal muslimu syarra wa arafa khaturatahu wa arafa adrarahu
alaihi fid dunya wal akhirah fa inna hadza a'damu aunin lahu ba'dallahi azza wa jalla ala tawakki syarri wal hadri minhu. Kata beliau, maka kalau seorang muslim itu mengetahui perkara yang jelek. Ini faedah yang sangat luar biasa, faedah yang sangat agung. Kalau seorang muslim tahu perkara yang jelek, mengetahui bahaya jelek, madarat kejelekan dunia akhirat, maka sesungguhnya itu merupakan perkara yang paling besar yang membantu dia setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, semuanya atas pertolongan Allah. Itu ikhtiar kita, di antara sebabnya itu setelah pertolongan Allah, itu kita bisa menjaga diri dari kejelekan, waspada dari kejelekan. Kuncinya mengetahui perkara yang jelek. Ilmu dulu. Ilmu dulu. Maka kata beliau, walihada ayyuhal akhawatul kiram. Ayyuhal akhawatul kiram. Wahai saudara yang mulia, kama annal muslima mutalabun bima'rifatil khairi liyaf'alahu. Fa innahu fil waqti nafsih mutalabun bima'rifati syarri liyataqihi. Maka saudara yang mulia, sebagaimana seorang muslim itu dituntut mengetahui perkara yang baik untuk dia lakukan. Kan kita harus tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala cinta. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ridho. Kita dituntut tahu perkara yang baik untuk bisa mengerjakan. Tapi tidak lepas pula dituntut mengetahui perkara yang jelek untuk membentengi diri. Nggak bisa dipisahkan ini. Nggak bisa dipisahkan. Urusan dunia pun begitu kok. Urusan dunia. Urusan dunia itu misalkan seseorang itu, kamu pengen sehat, ini cara hidup sehat. Tapi juga harus tahu, kalau kamu menempuh seperti ini, berarti hindarkan seperti ini. Kalau dua ini seiring sejalan, nanti akan baik. Kemarin itu ada orang gemuk. Ya, pengen menjadikan badannya kurus. Ternyata untuk menguruskan badan itu ada dua. Ya, makanannya gizinya cukup. Kemudian menghindari perkara-perkara yang mengantarkan tubuhnya semakin besar. Itu kalau seiring, baik itu. Tapi kalau cuma satu sisi, semua perkara yang mengantarkan tubuhnya semakin bertambah, itu dihindari, tapi gizinya kurang. Akhirnya malah sakit-sakitan itu. Bahkan di berita itu ada yang sampai mati. Kenapa? Diet terlalu ketat. Akhirnya malah kurang asupan dalam tubuhnya. Tapi kalau hanya tahu asupan yang baik, tapi yang mengantarkan dirinya semakin bertambah itu tidak dia hindari. Mangane, wah bagus. Ya, tapi sesuatu yang mengantarkan tubuhnya semakin bertambah berat, itu gak dihindari. Ya gak berhasil. Gak berhasil. Ini dua perkara gak bisa dipisahkan. Apalagi perkara syariat. Dituntut tahu perkara yang baik untuk dilakukan. Dituntut tahu perkara yang jelek untuk dia tinggalkan. Dan ternyata anna kitaba rabbina azza wa jalla bayana lanal khaira linaf'alahu aidan bayana lana syarra linajtanibahu. Ternyata kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, itu juga begitu itu. Menjelaskan kepada kita yang baik untuk kita lakukan, menjelaskan kepada kita jelek untuk kita tinggalkan. Ini Quran. Metode Quran juga seperti itu. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga begitu. Bayana lana syarra wa bayana lana sifati ahlil syarri linataki syarra wa linataki ahlahu. Demikian pula hadis Nabi SAW, sunnah Rasul, itu beliau terangkan yang jelek. Beliau terangkan sifat-sifat orang yang jelek untuk kita bisa meninggalkan kejelekan. Untuk kita bisa meninggalkan orang-orang yang di atas kejelekan. Quran sama, hadis juga begitu. Kalau dalam Quran, wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikian itulah kami rinci ayat-ayat untuk menjadi jelas jalan orang-orang yang berdosa. Jalan orang-orang yang berdosa. Supaya jalan orang yang berdosa itu jelas, kemudian wayahdaruha, wayatakuha.
wa yataku a'malahum wa hisalahum wa sifatihim, supaya nanti orang waspada kepada jalan kejelekan itu, menjaga diri dari kejelekan itu, menjaga amalan orang yang jelek, kemudian menjaga perangai orang-orang yang jelek, sifat-sifat orang yang jelek. Ini ternyata metode Quran, metode hadis pun seperti itu. Saudara yang saya hormati, kalau dikatakan oleh para ulama, araftu syarr la li syarr walakin li tauqih, wa man lam ya'rifi syarra minan nas yaqa'u fi. Saya tahu yang jelek itu bukan untuk kejelekan. Belajar syirik bukan untuk mengamalkan kesyirikan. Belajar perkara-perkara bid'ah bukan untuk mengamalkan bid'ah. Belajar perkara jahiliyah yang ditentang oleh Nabi bukan untuk mengamalkan. Tapi lakin li tauqih, untuk membentengi diri kita. Supaya kita bisa terbentengi darinya. Karena siapa yang tidak tahu perkara yang jelek dari kalangan manusia, pasti terjatuh dalam perkara yang jelek. Ini kata beliau. Falladzi la ya'rifu syarra rubama waqa'a fi syarri min haitsu donnahu haqqan wa huda. Ini yang tadi kita sampaikan parah. Yang tidak tahu kejelekan terkadang terjatuh dalam kejelekan, tapi dia sangka itu kebenaran, itu petunjuk. Yeah. Orang kalau salah rumongso bener, angel itu dibenerke. Orang kalau bengkok merasa lurus, sulit diluruskan. Orang jelek merasa baik, sulit diperbaiki. Sulit diperbaiki. Yeah. Nah, ini sudah bahaya sekali. Kalau dia donnahu haqqa wahuda, kejelekan disangka benar, disangka hidayah. Itu sudah bahaya sekali. Makanya pelaku bid'ah itu sulit untuk bertobat. Sampai dalam hadis innallaha hajaba taubah an sahibil bid'ah hatta yada'a bid'atahu. Allah tutup pintu tobat bagi pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan bid'ahnya. Karena merasa benar. Sampai kalau kata para ulama, amalan bid'ah itu lebih disukai iblis dibandingkan dengan maksiat dosa besar. Dibandingkan dengan zina, dibandingkan dengan minum khamr. Ya, tapi jangan salah paham. Karena dipahami, jadi amalan bid'ah itu bandingkan zina lebih baik, berzina lebih baik, minum khamr. Siapa yang mengatakan lebih baik berzina, lebih baik minum khamr? Dikatakan kalau dari sisi dosanya mending. Karena kalau orang zina minum khamr merasa salah. Merasa salah. Ya. Orang zina minum khamr itu merasa salah. Tapi kalau amalan yang bid'ah merasa benar. Angel dikasih nasihat. Wallahu ta'ala alam. Wa indama tad'afu marifatun nas bisyarri wa wasailihi wa asbabihi rubama waqa'u fi suwarin katsiratin minhu wa hum yadunnun annahum lam yaqa'u fi syarri ba'du. Ketika lemah pengetahuan manusia terhadap kejelekan, wasilah yang membawa kepada kejelekan, sebab-sebab kejelekan, maka dia akan terjatuh dalam bentuk yang banyak dari kejelekan, sementara mereka mengira mereka tidak terjatuh dalam kejelekan. Ya. Sudah jelek, nggak merasa jelek. Nanti di poin pertama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menyebutkan paling bahaya perangai jahiliyah itu dua. Satu, tidak mengimani apa yang dibawa Rasul. Yang kedua, itu menganggap baik apa yang ada padanya. Parah lah. Ya, orang itu kalau sudah jelek, terjatuh dalam kejelekan, tapi menyangka tidak terjatuh dalam kejelekan. Remuk ya. Sudah itu kalau orang seperti itu parah. Parah. Orang kalau seperti itu kandani ngeyel. Urusan dunia saja ada itu urusan dunia. Contohnya banyak. Urusan dunia. Ada orang sakit. Sumber sakitmu itu panganan ini. Ngeyel ora. Iya. Nah itu diobati kayak apa ya nggak sembuh. Nggak sembuh. Ini saudara yang saya hormati demikian. Bal innal umura rubbama istabahat alaihim. Terkadang perkaranya itu samar atas mereka. Jadi terkadang perkaranya samar. Wadonnu al bid'ata sunnatan was sunnata bid'atan wal haqqa dolalan wad dolala haqqa.
Saking samarnya itu, bid'ah dianggap sunnah. Kayak di negeri kita. Itu orang-orang yang ngaku ahlus sunnah katanya. Wal jamaah. Amalannya menyelisih petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin itu ada orang, ya dulu masuk pada LDII, kemudian dapat hidayah metu. Tapi metunya gabungnya kepada kuburiyun. Itu nyesel itu. Mengenang katanya dulu kuburan Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Itu kan dikubur ada kubahnya itu. Ini dihancurkan oleh orang-orang Wahabi. Kayak gitu dianggap baik itu. Jadi kuburan dibangun kubah itu dianggap baik. Padahal sudah berlalu bersama kita penjelasan Dr. Shaleh Fauzan. Kuburan itu nggak boleh dibangun. Bahkan Rasul mengutus Ali bin Abi Thalib. Tidaklah ada kuburan yang ditinggikan illa tomastah. Kecuali kamu ratakan. Tapi malah meratapi itu. Dikembalikan kepada tuntunan Nabi SAW. Malah nyesel. Lalu dunia kan alhamdulillah. Gara-gara dakwah sunnah ini akhirnya. Perkara-perkara yang bertentangan dengan tuntunan Rasul menjadi hilang. Ya, tapi itu tadi. Kalau orang sudah terkena kesamaran. Sing bid'ah dianggap sunnah. Sing sunnah dianggap bid'ah. Kebenaran dianggap kesesatan. Kesesatan dianggap kebenaran. Fatah talitul umuru watal tabisu. Perkaranya menjadi samar, perkaranya menjadi campur. Menjadi tercampur. Kacau itu. Wala yastaqimu lil muslim amruhu fi hadal babi illa idza arafal haqqa falazimahu wa arafa syarra fahadara minhu wajtanabahu. Tidak akan lurus perkara seorang muslim dalam bab ini. Dalam perkara ini. Itu nggak akan lurus. Kecuali. Dua itu kata penulis. Pertama, tahu kebenaran. Setelah itu berpegang teguh dengan kebenaran. Tahu kejelekan. Setelah itu waspada darinya menjauhi. Meninggalkan disertai dengan menjauh. Cuma dua. Berarti jalan keselamatan ini cuma dua. Mengetahui yang benar, pegang teguh. Mengetahui yang jelek, tinggalkan, jauhi. Itu kunci keselamatan. Kemudian wayati hadal kitabu alladzi baina aidina wa unwanuhu masailul jahiliyati au al masailu allati halafa fiha Rasulullah SAW ahlal jahiliyati. Kata beliau, maka datang kitab ini yang menjelaskan yang di hadapan kita. Yang di hadapan kita. Judulnya Masail Jahiliyah. Judulnya permasalahan-permasalahan yang ditentang oleh Rasul dari kalangan perilaku orang-orang jahiliyah. Itu pembahasannya nanti perangnya orang-orang jahiliyah yang ditentang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia'an li ahlil khairi fi babin adimin. Tamassul hajatu ila ma'rifatihi. Maka pancaran untuk pengikut kebaikan. Dalam bab yang sangat besar. Ya, dan kebutuhan kepada pengetahuan itu kebutuhan yang masah. Kebutuhan yang tamassul hajah. Mendesak. Orang itu mendesak untuk mengetahui tentang perangnya orang jahiliyah. Ya. Ala wahwa ma'rifatu masail jahiliyatil lati khalafahar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waja'a bimuhalafatiha. Waja'a bitahdiri minha. Ketahuilah, kebutuhan yang mendesak untuk kita ketahui itu adalah mengetahui perangnya jahiliyah. Yang ditentang oleh Nabi, yang diselisih oleh Nabi, supaya kita bisa waspada darinya. Ini, saudara yang saya hormati, kata penulis. Kemudian walaka antas alahuna. Kamu punya pertanyaan di sini. Ma hajatuna ila ma'rifati masail jahiliyatil lati ja'a nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bimuhalafatiha wa tahdhiri minha. Ya kamu tanya coba, apa sih kebutuhan kita untuk mengetahui perangnya jahiliyah itu apa? Ya. Yang ditentang oleh Nabi itu kok kita dikatakan tamassu hajatuna, kebutuhan kita mendesak. Gak bisa tidak, harus ini. Kenapa? Jawabannya, anallaha qada qada'an kauniyan, qadarian.
Allah telah menetapkan ketetapan kauni. Kauni itu ketetapan berkaitan dengan alam semesta. Itu secara kauni, secara takdir. Rasul sudah menghabarkan anna hadil ummata tatabi'u sanana man kana qablaha sibron sibron. Nabi SAW sudah menghabarkan bahwasanya umat ini kelak akan mengikuti sunnah perjalanan orang sebelumnya itu sejengkal demi sejengkal. Nabi sudah ingatkan. Berarti kan kita harus menghindari. Peringatan Nabi itu bukan berarti ya wis memang takdire ngono. Bukan begitu. Tapi beliau sampaikan itu supaya kita waspada. Kata beliau SAW, la tatabi'unna sanana man qablakum sibron bi sibrin wa dira'an bi dira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuhu. Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai kalau mereka masuk lubang dof. Dof itu kayak biawak tapi kecil. Ya, cuman dof ini makanannya dedaunan. Makanya dof ini nggak haram. Kalau biawak haram. Karena makanan kadang ayam. Termasuk binatang buas. Ya, kalau mereka masuk lubang dof, kalian akan ikuti. Apa nggak bahaya coba? Ya, apa nggak bahaya? Saudara yang saya hormati, fahisalul jahiliyatil lati halafahan Nabi SAW wa naha anha wa hadara minha fi ahadithihi salawatullah wa salamuhu alaihi sayujadu fi hadil ummah. Perangai jahiliyah yang Nabi tentang, Nabi larang, Nabi ingatkan dalam hadis-hadisnya. Itu akan ada dalam umat ini. Man yatabi'uha. Orang yang mengikutinya. Mesti ada. Walaupun bisa muqallin, ya, bisa mustaksir. Bisa mukillin mustaksir. Bisa sedikit, bisa banyak. Tapi mesti ada. Mesti ada. Ya. Lakin la buda'an yujada. Fi hadil ummati ma yatabi'uha. Tetapi satu keharusan yang pasti mesti ada di umat ini. Orang-orang yang mengikutinya. Kenapa? Karena Allah sudah menetapkan dengan ketetapan secara kauni. Nabi sudah menghabarkan dalam hadis yang telah lewat. Ya. Ini kabar dari Nabi itu supaya seseorang waspada untuk mengingatkan umat. Untuk mengingatkan umat. Supaya umat itu waspada dari perangai jahiliyah. Dari apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Itu hadis Nabi SAW seperti itu. Kembalinya tadi. Ngerti yang jelek untuk menjaga diri dari kejelekan. Mengetahui yang jelek untuk membentengi diri dari kejelekan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian wala yumkinu lil insan. Kata beliau, tidaklah mungkin bagi seseorang itu untuk waspada dari perangai jahiliyah kalau dia tidak mengetahui. Nggak mungkin bisa. Waspada, membentengi diri, nggak mungkin bisa kalau nggak tahu. Ya, kalau nggak tahu ya tadi. Saya ini sudah orang nggak jahiliyah. Tapi nggak tahu jahiliyah. Ternyata keyakinan, ucapan, perbuatan persis plek. Wah, bahaya ya. Berbahaya sekali. Ya. Ini saudara yang saya hormati nggak mungkin bisa untuk seseorang meninggalkan kecuali tahu. Faidan, kalau begitu ma'rifatu hisalil jahiliyati min ajli annatakiyaha wa annahdara minha la syakka annaha minal mutalibil muhimmah wala siyama fi zamanina hada. Maka kata beliau, ya, pengetahuan terhadap perangai jahiliyah untuk bisa menjaga diri darinya, untuk bisa waspada darinya, tidak diragukan. Tuntutan yang penting. Lebih-lebih di masa kita. Yang di masa kita ini banyak manusia mengikuti sunnah jahiliyah. Baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, masalah kebersihan hati. Ya, itu ternyata banyak sekali itu. Banyak sekali akidah. Keyakinan Allah punya anak, podong jahiliyah. Podong jahiliyah. Dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah. Ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya. Sama seperti orang jahiliyah. Ibadah nggak ada contohnya. Seperti orang Nasara. Ya. Saudara yang saya hormati, banyak.
Muamalah pun juga begitu. Muamalah pun juga begitu. Diharamkan misalkan zaman dahulu bangkai. Bangkainya nggak dimakan, bangkainya dijual, uangnya dimakan. Orang sekarang juga begitu itu. Punya sapi gede mati. Waduh, iman-iman itu. Akhirnya dijual. Ya, duitnya dimakan. Sama. Kenapa seperti itu? Sumbernya karena tidak mengetahui. Wala siyama aidan ma'a kathrati wasailil tisali bainal umami wasyu'ubi wan fitahin nasi ala umamil kufar. Lebih-lebih lagi banyaknya wasilah untuk bisa nyambung antara umat, antara kelompok-kelompok, golongan-golongan. Terbukanya manusia dengan umat-umat kafir. Kebiasaan mereka, adat-adat mereka. Demikian pula apa yang dipersaksikan dari mereka. Semuanya. Itu gampang sekali itu sekarang itu. Orang mau akses. Apapun yang itu perangainya orang kafir begitu mudah. Fa inna hadza ma'a fil ilmi bidinillah, ditambahkan lagi kelemahan ilmu terhadap agama Allah. Sudah wasilah untuk membuka perilaku perang orang kafir gampang banget. Gampang banget. Ya. Kadang saya khawatir itu sama anak-anak itu. Delok kartun, tapi ternyata kartunnya Krishna. Ya, Krishna itu kan keyakinan kufur. Ya, kadang melu-melu. Itu sampai seperti itu. Wah, ini wasilah ke situ sangat mudah, ilmu lemah. Maka nanti aujada fi katsiri minan nasyai'an min hisalil jahiliyati lati haddara minhan nabiyyu al-karim. Akhirnya nanti akan diketemukan banyak dari kalangan manusia sesuatu dari perangai jahiliyah yang nabi yang mulia telah mengingatkan darinya. Ya akhirnya seperti itu. Kalau terkumpul dua, terakhir itu sudah nggak paham syariat, tambah lagi ya gencarnya orang-orang kafir berupaya untuk menyimpangkan kaum muslimin. Itu nggak paham akidah. Itu sudah rusak. Wallahu ta'ala alam, ini separuh pendahuluan beliau. Nanti separuh lagi insya Allah kita baca di pertemuan akan datang. Ya kesimpulannya mempelajari perangai jahiliyah itu perkara yang penting. Mendesak supaya bisa menjaga diri darinya, supaya bisa menjauhkan darinya. Wallahu ta'ala alam. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.